Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Assalamualaikum ya malaika jemaah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidi. Sayyidina wa Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسين أبي البقول والقصيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد اللسان واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. آتني محبتك ومعرفتك. Jamaah MDNH pengajian Kamis malam Jumat khataman rutin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Allah masih melimpahkan kepada kita adalah nikmat yang besar, adalah nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan alhamdulillah kita hari ini adalah dikumpulkan di majelis ini adalah sebagai tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para imam mujtahid, para ulama yang awal, ulama sampai akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salam dan semoga Allah curahkan kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin Qaddasallahu sirra yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Dan semoga Allah tambahkan kemuliaannya kepada beliau, keluberan cahayanya senantiasa tercurah kepada seluruh murid-muridnya dimanapun berada. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ojo lali kehidupan kita manusia di alam dunia ini adalah sedang melaksanakan perjalanan. Kita adalah makhluk yang ada karena diadakan oleh Allah. Jadi jangan lupa adanya kita itu karena diadakan oleh Allah. Jadi kita ini bukan sebenarnya ada yang diadakan. Maka itulah kenapa sifat yang wajib bagi wujud itu adalah harus qadim. Ya qadim baqo muhalafatul hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Itu syaratnya wujud, ya. Wujud artinya ada. Nah, oleh karena itu adanya kita ini adalah diadakan dan difasilitasi oleh Allah. Maka segala apa yang kita lakukan
Abah suka membuat perumpamaan, diri kita ini adalah seumpama angkot yang diberikan oleh Allah, yang mana angkot itu digunakan oleh kita untuk kepentingan kita. Dari hasil ongkos itu untuk kita. Tetapi angkot itu rodanya, lampunya, bodinya, melihatnya, mendengarnya, ilmunya, kalamnya, basornya adalah punya dia yang punya angkot. Maka oleh karena itulah, mulailah kita dewasa belajar beradab. Wong dia sudah memberikan angkotnya pada diri kita dan hasilnya pun dipersilakan untuk kita. Maka jangan lagi menuntut yang macam-macam. Ya. Karena kita bukan hidup tapi dihidupkan. Kita bukan wujud tapi diwujudkan. Kita bukan mendengar tapi dikasih izin mendengar. Oleh karena itu malam hari ini Abah ingin mengambil judul, selama ibadah kita tidak mukhlas, maka ibadah itu sebanyak apapun, selama apapun, tidak ada nilainya di sisi Allah. Apa bedanya mukhlas dan mukhlis? Di dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman, yang mengamalkan amal soleh. Orang yang beriman, yang mengamalkan amal soleh pun masih merugi. Kecuali mereka melaksanakan imannya dengan benar. Dan dengan amal soleh yang benar. Dengan ilmu. Orang yang mengamalkan amal soleh dengan iman, dengan ilmu pun masih merugi. Kecuali adalah orang yang melaksanakan amal soleh dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, kalawan ikhlas. Orang yang melaksanakan ketaatan dengan iman, dengan ilmu yang benar dan ikhlas pun masih merugi. Kecuali mereka yang melaksanakan amal itu secara mukhlas. Apa bedanya mukhlis dan mukhlas? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata iblis, Rabbi ya Tuhanku bima aghwaytani, karena engkau telah sesatkan aku, bima aghwaytani. Di dalam firman ini menggunakan baknya bak kosam. Iblis seolah-olah berkata, demi Allah, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh, maka la uzayyinanna lahum dari kata tazyin, maka kata iblis, aku akan mendandani dunia ini sedemikian rupa, la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semuanya, kata iblis. Iblis setelah diusir oleh Allah, pada saat wa in qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin, dan iblis berkata, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
Aku tidak akan sujud kepada Adam, wahai Allah, yang kau ciptakan dari tanah, dari angin, min salsalin min hamain masnun. Maka kata Allah, qala fakhruj minha, keluarlah kamu, turunlah kamu, fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, maka engkau dilaknat sampai akhir. Itulah kenapa iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau telah sesatkan aku, karena engkau telah usir aku berjanji akan sesatkan seluruh manusia. Tapi iblis memberikan sedikit bocoran. Iblis memberikan ibadah, kecuali hamba-Mu al-mukhlasin, yang mukhlas, bukan mukhlis, yang mukhlas. Maka di dalam tawasul TKN yang dulu, yang awal adalah kepada qori yang mukhlas, ditawasuli oleh para aulia Allah. Summa ila wahi a'immatul mujtahidin muqallidin fid din wal ulama rasyidin wal qurra'il mukhlasin. Bukan qori yang mukhlis, tapi mukhlas. Qori yang mukhlas, seorang abid ibadaka, adalah hamba-Mu. Karena pada dasarnya kita diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dari kata abada, ya'budu ibadatan. Tapi pengabdian kita, abada ya'budu ibadatan, itu tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah selama kita yang merasa melakukan. Jadi mukhlis itu beda dengan mukhlas. Kalau ada orang ditanya, Mas, tolong buatkan saya kopi. Ya, Pak. Begitu dia udah buatkan kopi, apakah kamu ikhlas? Ikhlas, Pak. Saya tanya, siapa yang buat kopi? Saya, Pak. Itu enggak ikhlas. Tapi yang dimaksudkan mukhlas, saya tanya, Gus, bikinkan kopi. Iya, Pak. Begitu datang kopi, terima kasih, Gus. Iya, Pak. Saya yang berterima kasih sama Abah. Siapa yang buat kopi? Abah. Maka dalam firman ini menegaskan kenapa Allah berkata tadi, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan merugi. Maka jangan aneh kisah Barsisot ibadah ratusan tahun, ujungnya adalah neraka. Karena dia beribadah, yang melaksanakan ibadah, yang melakukan ibadah adalah dirinya. Maka kata Abah tadi di Muqaddimah, Allah telah memberikan, mengadakan kita yang tidak ada. Kita tidak ada, dia ada, kemudian difasilitasi oleh Allah. Dipinjamkan basornya untuk melihat Bapa, dipinjamkan samanya untuk mendengar Bapa, dipinjamkan kalamnya untuk Bapak bisa berkata, dipinjamkan kudrat irodatnya untuk Bapak bisa bergerak, dipinjamkan ilmunya supaya Bapak berpengetahuan. Terus Bapak berkata, yang sholat saya, yang puasa saya, yang sodako saya. Itulah
Makanya kenapa dalam sholat kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya karena kita ada diadakan dan kemudian kita difasilitasi, kalaupun kita bisa melaksanakan sholat, sesungguhnya berterima kasihlah kepadanya. Dialah yang melakukan sholat untuk Bapak. Dialah yang melakukan kerja di sawah untuk Bapak. Dialah yang menjadi nelayan untuk Bapak. Dialah yang jadi guru. Dialah yang jadi satpam. Dialah semua. Hanya dia. Itulah mukhlas. Kalau tidak mukhlas, hancur. Itulah kenapa Iblis berkata, la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Inna, aku sesatkan semuanya ya Allah, kecuali hambamu yang mana ibadahnya bukan karena perbuatan dirinya, yang mana af'alnya yang sadar dan merasakan adalah af'almu, yang mana ilmunya dia pun tidak pernah merasa memiliki ilmu, pengetahuannya datang darimu. Itulah mukhlas. Ya. Maka itulah kenapa orang yang bisa bertemu Allah hanya orang mukhlas. Karena tadi pada saat mukhlis, yang ada kamu, yang sholat kamu, yang puasa kamu, yang zikir kamu, maka tidak ada dia. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Pahami. Maka segala amal ibadah kita kalau bisa sholat, bisa puasa, bisa ibadah, bisa melakukan kebaikan, lihatlah itu semua af'al Allah. Itulah karunia Allah. Ya. Maka tidak mungkin seseorang itu bisa mukhlas kecuali orang tersebut bisa mengenal dirinya. Orang yang tidak mengenal diri, kalaupun beramal, dia akan merasa beramal. Orang yang tidak mengenal diri, kalaupun sholat, dia dikatakan oleh Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa buka'aw wa tasbiyatan. Sesungguhnya sholat mereka hanya siulan. Orang yang sholat merasa sholat dianggap siulan oleh Allah. Tepuk tangan, cuma ngehardik burung. Atau ayat yang lain, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Tadi. Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, karena dianggap sholatnya sahun. Kenapa sholatnya disebut sahun? Karena sholatnya yang ada, dia yang merasa sholat. Maka kata Allah, sahun alladzina hum yura'una, dia akan riya. Riya itu datang karena kita merasa riya itu datang, ujub itu datang, sombong itu datang karena kita yang merasa melakukan kebaikan. Maka seharusnya pada saat Bapak bisa memberikan sedekah pada orang, katakan, Pak, terima kasih telah menerima sedekah saya. Bukan sebaliknya. Ini orang udah saya kasih, nggak pernah berterima kasih. Nah, inilah kalau orang tidak kenal kepada diri. Maka
kita tidak usah karena yang melakukan tadi. Bahkan nanti di dalam tauhid zat kita harus mampu melihat setiap amal kita adalah amal Allah. Maka kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Berarti pada saat kita berbuat baik, dia juga yang berbuat baik. Pada saat kamu bermaksiat, dia juga yang berbuat. Kalau sudah sampai kepada tauhid zat. Pada saat tubuh ini maksiat, bisakah berbuat maksiat kalau nggak ada hidup? Bisa hidup? Coba sok niatkan maksiat. Mungkin Bapak pikir, wah maksiat kan perbuatan kita. Coba, apa pernah uji orang? Maksiat kan perbuatan kita. Saya kasih sedang 1 juta, kamu jinak di Kalimalang, mau nggak? Nggak mau. Nah, kalau Allah tidak izinkan, kamu tidak akan bisa. Kenapa seorang aulia yang disebut dengan Fudail bin Iyad dikisahkan dari penjahat menjadi seorang aulia? Pada saat dia bertemu perempuan, dia kan perampok. Wahai Neng, ayo dong, kata si perempuannya, jangan, nanti malam aja. Oh, kata Fudail bin Iyad, asik nih, berarti malam boleh nih. Sekarang kan banyak orang, kata si cewek ini, wah dia nunggu sampai malam. Begitu sampai malam, dia lihat semua orang sudah tidur. Dia tanya perempuan itu, Neng, ayo sekarang, kan semua udah tidur. Kata perempuan itu, wahai saudaraku, apakah Allah tidur juga? Maka Fudail bin Iyad langsung menggigil semua. Ya. Jadi jangan kira kita ini, maka kenapa walaupun di dalam Al-Quran Allah mengajarkan ma asobaka min hasanatin fa min Allah, dan Allah berkata segala kebaikan itu adalah datang dari Allah. Tapi kata Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsika. Tapi kalau kamu berbuat buruk datang dari dirimu, kamu aku ya. Itu hanya etika. Hanya etika. Padahal yang berbuat buruk siapa? Makanya inilah kenapa iman pada qada dan qadar, iman yang keenam, harus mampu melihat nanti kalau sudah sampai kepada tauhid zat, ternyata yang baik dari Allah, khairihi min Allah wa syarrihi. Kalau ada yang buruk yang bukan dari Allah, hati-hati, berarti ada kekuatan lain selain ini. Kalau sudah sampai kepada tauhid zat semua. Maka itulah Imam Qushairi berkata tadi semua, orang yang maksiat, yang dia merasa tidak berdaya dengan ketidakmaksiatannya, dan dia sadar ketidakberdayaannya, itu lebih baik dari orang yang taat, tetapi dia justru tidak mampu melihat Allah pada ketaatannya. Ya, maka inilah Abah malam ini ingin menegaskan, ayo, karena berapa banyak pun ibadah yang kau lakukan, selama kau yang merasa melakukan tidak ada di sisi Allah. Ingat, kata Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa man yang berharap yarju liqa', bertemu dengan Allah di sini, kata Allah, "Falyamal amalan shalihan." Maka lakukanlah amalan soleh. Amalan soleh itu bukan amalan salah. Ada amalan benar menurut fikihnya secara syariat.
Tetapi pada saat itikadnya salah, yang melakukan amalan soleh itu dirimu, itu adalah amalan soleh yang salah. Ini kita bicara tauhid, kita bicara tasawuf, maka ranahnya harus dipahami. Maka Allah memberikan syarat, paman kana yarju, siapa yang berharap liqa bertemu, kalau bisa. Kalau Allah bicara bertemu, Pak, dalam Al-Quran, jangan bayangkan bertemu antara si A dan si B. Inilah kenapa harus kenal diri. Karena orang kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada itu bahasa syariat. Ngerti ya? Jadi kalau sudah ma'rifat nggak ada kata berasal dan kembali. Kalau udah bicara dari dan ke, itu udah menyalahi tauhid. Karena Allah dan kita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita tidak berpisah dengan Allah. Jadi dari dan ke itu bukan dari, tetapi yang dimaksud dari kamu menyadari adanya diri kamu ke sampai hilangnya dirimu. Ngerti? Karena selama yang ada kamu, kau lakukan sholat pun pasti al-ujbu, al-kibru, ar-riya, as-sum'ah. Inilah maka satu-satunya konsep kembali kepada Allah itu dikatakan oleh Arif Billah, kita hanya bisa sampai kepada Allah oleh Allah selama kamunya tidak ada. Selama yang sholat kamu adalah kamu, maka sholat kamu sia-sia. Selama yang puasa adalah kamu, puasa kamu sia-sia. Selama yang haji adalah kamu, hajinya sia-sia. Padahal kita ini diadakan, ikhtiar kita tidak ada. Ikhtiar manusia dalam ibadah ada pada kudratnya, ada pada iradahnya, ada pada ilmunya, ada pada kalamnya, ada pada samaknya, ada pada basornya. Artinya berarti seluruhnya. Pakai kata Allah dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Nanti kalau sudah paham secara tauhid, dunia ini akan ada. Dalam pandangan bapak ada baik, ada buruk. Dalam pandangan Allah nggak ada buruk. Asep Sunandar Sunaria menggerakkan buta. Asep Sunandar Sunaria menggerakkan Arjuna. Geraknya buta. Kalau gunakan kalau jadi gitu kan. Siuri jing. Kata bisa. Abah Firman tadi Kang Mas Arjuna, I know. Saudara di negara antah berantah ayah dipanggal wa anase kalau dasar Arjuna. Betul. Datang si dewa gan gelis naga
Dewek kene kan apa dewek? Menyiar kisah dewek, memerankan dewek, menyiar wayang dewek, suara dewek, anu peran halus ku dewek, memeran jagoan ku dewek, menang kumaha dewek. Itulah tauhid. Maka kita harus mentauhidkan Allah, karena kalau kita hanya bisa melihat baik dan buruk itu pandangan manusia. Maka orang yang berbuat buruk tapi melihat Allah itu baik. Tapi orang berbuat baik yang dilihat dirinya sendiri itu buruk. Maka kenapa pengerjaan bahasa berkata saya? Kalau sudah dipandang af'al Allah, ada nggak sih makhluk bisa bergerak? Kan tadi adanya saja diadakan. Kayak ini wayang, abangnya kalau siapa dulu? Si Bima. Kalau mas, seorang badan, ayo Bima. Ayo aja. Saya sih tahu saya ngomong sudah beli. Soalnya dalam kesenjangan kan. Kita tahu ini datang bulan, datang Juli, datang angin, udah jadi manis. Dari mana? Inilah tauhid ya. Jadi tauhid itu pada saat kita mampu memandang, maka kata Allah dalam la tataharrak zarratun, la tataharrak, tidak akan bergerak zarratun sebiji zarah illa bi'idznillah. Mual ngeser eta wayang kecuali izin dalam. Ayo belajar tauhid yang baik. Karena tadi kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, kenali Tuhannya dalam segala wujudnya, dengan jamalnya, jalalnya, koharnya, kamalnya, dalam amal yang menurut Bapak untung dan rugi, sakit dan sehat. Dalam pandangan Allah, semua yang dilakukannya adalah baik. Orang yang digerakkan oleh Allah mencuri, emang saya itu menggerak? Kami semua halus deh, halus sama kata yang darahnya. Ini tauhid ini. Karena kalau tidak demikian, kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Kata Allah, "Falyamal amalan sholihan." Lakukan amal sholih. Amal sholih itu bukan amal salah. Bisa jadi amalnya goreng cek mani, tapi halus cek Allah. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik. Jangan kau gunakan ayat wakil. Ngerti ke wala yusri? Nyelih-nyelihina dalam air. Ngomong Arjuna air, ngomong cepot air, ngomong Semar air, butakna air, suara kuda air. Wala yusri bi ibadah. Kan ibadah itu kan selalu sholat kan tadi. Abadah yang bodoh
mengabdi kepada dalang. Itu buta, sadar. Ditanya ku si Arjuna, kakak masih buta? Arjuna, kakak masih buta? Saya mengagetkan kakak masih buta di nak awalan teh. Nubieu ngomong jadi seorang Arjuna. Anu Arjuna bieu depan. Makanya ilmu sebanyak ini cuma satu hidup yang satu, cuma tempat hidup yang beda. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kau duakan aku dengan apapun. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha la ilaha illallah ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu balik memanggil aya orang Cina, buah-buahan, cawan Malaka. Eta teh la ilaha illallah. Tidak ada yang buruk di alam dunia ini, karena semuanya maka hanya semua yang jad wajibul wujud. Ingat, isi alam dunia ini seluruhnya adalah merupakan perwujudan Allah semata. Maka lihat dalam hikam, adharo wis ngadohirkeun Allah wujudan kulla syai'in, wujudna segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin. Berarti segala anu wujud di alam dia, wujudan kulla syai'in, wujud jelema, wujud tanah, wujud batu, wujud pohon, wujud laut, wujud gunung, wujudan kulla syai'in, li'annahu karena satunya eta anu wujud tadi adalah al-batin Allah. Jadi pahami oleh Bapak. Jadi ibaratkan ini alam dunia itu adalah bayangan yang ada pada cermin. Berarti wujudnya itu segala perkara yang mantul pada cermin sebetulnya tidak ada di cermin itu, karena yang ada adalah bayangan yang ada di depan cermin tadi semua. Nah, wujudnya makhluk seluruhnya di alam dunia yang kelihatan ini semua adalah yang Bapak lihat dalam cermin tadi. Tetapi wujud yang wajibul wujud adalah dia yang di depan cermin. Maka Abah katakan Allah itu nyamar, Allah itu nyarum, Allah itu sembunyi. Maka Abah suka mengumpamakan isi alam dunia ini adalah sarung golok dari Allah. Goloklah yang membuat sarung untuk dia bersembunyi di dalam golok tadi semua. Pahami, maka seluruh sarung itu ada karena adanya golok. Maka cara pandangnya adalah syuhudul kasrah bil wahdah. Lihatlah seluruh sarung golok kepada golok. Kalaupun golok ingin membuat sarungnya bentuk pohon, golok ingin membuat sarungnya dalam wujud tanah, golok ingin buat sarung dalam wujud apapun, dari bahan ini, tetapi pada dasarnya tujuannya sama. Golok bersembunyi di dalam sarung adalah dia ingin batin.
Mereka katakan adharo wis ngadorikeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara di alam dunia ini. Ada laut, ada gunung, ada sawah, ada manusia, ada binatang. Li'annahu, karena satunya Allah al-batin, Allah yang batin, sembunyi pada segala yang wujud. Maka orang yang ingin bertemu liqa dengan Allah tadi, karena kata Allah syaratnya faman kana yarju liqa rabbi, kata Allah falyamal amalan sholihah, amalan soleh itu lakukan. Si bedong apapun yang ada di alam dunia ini harus mampu. Amalan soleh itu tadi mukhlas, menghilangkan dirinya. Aku tidak ada yang wujudnya. Aku tidak berkat. Maka dikatakan selalu kita la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampai la maujudun bihaqqi ilallah. Maka insya Allah berarti pada saat Bapak mempanahkan diri dohir, sekaligus Bapak membakokkan diri batin bersama Allah. Semua. Maka Abah pernah membahas matinya orang syariat busuk. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena tanahnya adalah baru, barang baru wajib rusak, barang baru wajib hancur. Yang tidak bisa hancur, kata Iblis tadi, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata Iblis, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlas, yang mampu menghilangkan keberadaan dirinya, yang menyerahkan wujudnya pada wujud Engkau, yang menyerahkan amanahnya. Dia tidak hidupnya kembalikan padamu. Dia tuli, maka pendengarannya dikembalikan padamu. Dia bisu, maka kalam mutakalimannya dikembalikan kepadamu. Dia bodoh, ilmunya dikembalikan kepadamu. Dia tidak berdaya, kudrat irodatnya dikembalikan kepada dirimu. Itulah illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Pada saat kamu yang ada kamu, maka Allah tidak ada untuk katanya. Jadi Allah itu, maka jangan handy di sini, kalau di dia kayak gitu kesalahan orang. Karena tadi kata Abah, golok tidak berpisah dengan sarung golok. Ingat, anu ngajadikeun segala perkara di alam dunia ieu eta anu jadi segala perkara. Maka hikam mengajarkan waqwa dan harus mampu menghilangkan wahai manusia, jangan pernah kamu merasa ada. Tuh. Hilangkan keberadaan wujud dirimu, leburkan pada wujud diriku, kembalikan samamu kepada diriku, kembalikan basormu, kalammu, semua pada diriku. Maka aku ada untukmu. Kalau kamu yang ada kamu, maka aku tidak ada. Kalau yang ada adalah aku, maka kamu harus tidak ada. Maka waqwa dan harus mampu dan menghilangkan wujudnya kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu, karena satunya Allah ad-dhahir. Jadi Allah itu wujud pada saat kita pandang segala sesuatu itu tidak wujud dari semua. Ya. Makanya kenapa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, siapa kenal pada Tuhannya, fasadal jasadahu,
hancurlah dirinya. Nah, semua ya. Jadi silakan mau yang ada Bapak atau dia yang ada. Itu saja. Makanya bagi orang yang sudah mampu al-mutu qabla an tamutu, yang sudah mampu menarik nafas, menahan nafas, mengeluarkan nafas, membolak-balikan nafas, karena nafas itu adalah ruh, ruh itu adalah nyawa, nyawa itu adalah hayat, hayat itu adalah Allah. Dia yang tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal dia yang meliputi tubuhmu bis samawati meliputi ruhmu wal ard dan jasadmu wasi'an dialah meliputi kursiyuhus samawati wal ard semua. Dia tidak pernah tidur. Pada saat Bapak tidur, hidup tidur tadi yang di luarnya udah dia selalu terjaga. Ya. Maka inilah ibadah yang Bapak bisa mematikan diri Bapak, al-mutu qabla an tamutu. Maka ibadah yang besar di mata Allah. Maka kata syaitanillah waqwa, dan kamu harus bisa menghilangkan tadi semua wujud kulla syai'in, apapun wujudnya, kemanapun kau hadapkan, kemanapun kau lihat. Maka kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhullah. Kullu, tiap-tiap sesuatu, kullu syai'in halikun, hancur, illa, kecuali wajah Allah. Maka tadi pandanglah seluruh isi alam ini adalah sebagai nur Muhammad. Maka bacakan sholawat kepada apapun yang Bapak lihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kenapa di dalam sholat itu saling memuji antara Allah dan Muhammad, saling memuji antara diri dohir dan diri batin dan diri rahasia. Maka sholat itu bukan menyembah, tapi saling memuji antara zat dan sifat dari semua. Zat kita seumpama air, sifat kita seumpama es batu. Air dan es batu adalah dia juga. Zat seumpama air, air adalah sifat, adalah es batu. Selama yang ada es batu, maka leburkan. Sesungguhnya es batu itu tidak ada, karena es batu itu sesungguhnya hanya wujud dari air. Maka inilah Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Dan iblis sudah berkata, semua akan aku sesatkan. Maka jangan buang-buang ibadah Bapak. Bapak ngaji Quran 1000 khotam sehari, tapi yang ngaji Bapak. Maka pada saat Bapak mati, tubuh Bapak kembali ke tanah hancur, terus saya nyusul naon. Karena amal itu walaupun satu alif, tapi yang baca dia. Itulah kenapa dalam hikam berkata, satu amalan kecil yang dibuat oleh Allah lebih baik daripada amal 1000 tahun yang dibuat oleh dirimu sendiri.
Jadi kalau begitu iblis sudah memberikan jawaban kepada kita. Semuanya kata iblis bisa kuhancurkan illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali engkau telah mukhlas, engkau tidak pernah merasa beramal, maka engkau hanya menonton bagaimana af'al Allah pada tubuhmu, bagaimana asma Allah pada hatimu, bagaimana tubuhmu ini adalah sebagai hamba, hatimu sebagai cermin, ruhmu sebagai wujudnya, dan rahasiamu adalah sebagai zatnya. Habis sudah. Makanya Abah suka ajarkan tadi, tarik nafas, kemudian kita katakan tadi, Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Itu harus sering dilakukan 5 kali sekali nafas. Asyhadu anni, sesungguhnya aku Ahmad Ainul Haq. Itu masih makom sifat sebetulnya. Ya, kalau bagi Abah sudah lebih dari situ. Ya. Inilah yang harus Bapak lakukan, dan cuma satu-satunya jalan. Karena kalau tidak demikian maka tidak akan ada panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang disebut nafsul mutmainnah setelah tidak adanya dirimu. Tadi semua yang masih ada dirimu namanya nafsul amarah. Tahajudmu itu datang dari nafsul amarah, puasamu datang dari nafsul amarah. Maka tidak ada dalam Al-Quran ya ayyatuhan nafsul amarah, ya ayyatuhan nafsul lawwamah. Yang ada undangan indah dari Allah. Pada saat engkau sudah leburkan dirimu, Dia akan mengundang pada dirimu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah, kembalikan, kamu kan tidak ada, asalnya juga aku, awal aku, dohir aku, batin aku, akhir pun harus aku. Baru diundangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, pulanglah kepadaku. Radiyatan mardiyah, kau telah ridho. Ridho pada apa? Ridho merasa tidak ada, ridho merasa tidak beramal, ridho segala afalnya. Nah, dalam aplikasi hidupnya nanti, terimalah segala apa yang datang dari Allah. Bapak akan bahagia pada saat apapun yang Bapak terima, semua pandang itu datang dari Allah. Bapak mungkin ngasih judul rugi, tapi sesungguhnya itu baik menurut Allah. Bapak ngasih judul sakit, itu baik dari Allah. Bapak nyebut judul buruk atau baik, itu semuanya baik dalam pandangan Allah. Jadi baik buruk pandangan kita, untung rugi pandangan kita, hidup mati pandangan kita, semua di sisi Allah. Maka selalu ada istilah baginda Nabi, semua binatang pada sampai di laut bangkainya aja suci. Berarti kalau maksiat bangkai bukan. Kalau sudah mampu melihat di situ, adakah maksiat? Itulah maka biarkan alam dunia ini antara ketaatan dan kemaksiatan. Jadi ada orang begini, ini zamannya Allah kalah karena manusia banyak berbuat maksiat. Nah, orang yang nggak ngerti tauhid itu yang ngomong. Kalau ada Tuhan yang membuat jahat dan baik, berarti ada dua Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, yang siapa yang ingin bertemu dengan aku, fal ya'mal amalan sholihah. Amalan sholih itu maknanya banyak. Amalan yang dibangun dengan makrifat pada Allah setelah hilang dirinya. Amalan yang dilakukan secara mukhlas.
setelah dia al-mutu qabla an tamutu. Yang ketiga, amalan yang lebih banyak dia lakukan kepada manusia lain, bukan pada Allah. Tadi karena Allah tidak bangga dengan puasa, Allah tak bangga dengan zikirmu, Allah tak bangga dengan sholatmu, tapi Allah suka dengan amalmu yang kau lakukan, membahagiakan orang lain. Tadi semua memandang baik. Nah, bagi orang itulah makanya Abah selalu salut dengan pengertian, dengan merasa saya, karena memang tidak ada yang buruk, asal datang dari Allah, semua datang dari laut itu suci. Baik dan buruk itu adalah pandangan manusia. Nah, itulah tadi, maka jangan suka diadukan antara pandangan syariat dan pandangan hakikat. Pandangan syariat baik buruk menurut pandangan manusia. Tapi pada saat pandangan hakikat, maka pandangannya dari sisi Allah. Semuanya. Maka itulah kenapa rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarihi minal. Ulah ngomong doang, eta teh aplikasikeun. Cek Abah juga, Abah siap mengeluarkan uang 1 juta malam ini buat Hendy. Abah belikan bir bintang. Daik keningu. Emang dikira bisa maksiat mana? Orang yang tidak bisa maksiat disuruh maksiat nggak mau, mendingan modal. Tapi pada saat sudah maksiat bisa ngomong. Inilah yang harus dipahami dalam hidup. Makanya kenapa tadi kata Gus Baha, kalau seandainya Tuhan itu hanya Tuhan baik, berarti Tuhan jahat siapa? Nah itu ya, inilah yang harus Bapak pahami ya, satu dalamnya. Makanya nggak boleh berhenti belajar pada tatanan tubuh tadi semua, tapi tatanan syariat, tapi harus lebur tatanan hakikat tadi semua ya. Dan iblis sudah berkata dalam Al-Quran, aku akan sesatkan semuanya ya Allah, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali mereka-mereka yang mukhlas. Intinya begini, adakah iblis bisa merusak ibadah yang dibuat oleh Allah? Ibadah Bapak dibuat oleh Bapak. Jagoan mana Bapak dengan iblis? Coba aku pintar. Iblis itu adalah gurunya malaikat. Jangankan Bapak, Nabi Adam aja Rasul nyentuh. Maka kita harus cerdas. Iblis aja ibadahnya, kekuatannya dari siapa? Dari Allah. Bapak ibadah, tapi yang membuat merasa ibadah Bapak. Kira-kira menang mana? Dan iblis sudah berkata, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Semuanya aku sesatkan. Bahasanya dia cek iblis ya. Pokoknya mah jelema selama nu ibadah maneh, nu salat maneh, nu ibadah maneh, leutik cek iblis, leutik. Tapi lamun kamu sudah tidak ada yang berbuat Allah, aku tidak bisa. Bagaimana mungkin iblis akan merusak ibadah yang dibuat oleh Allah? Maka dia berkata, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Semua aku bisa hancurkan tahajudmu, baca Qur'anmu, sedekahmu, tapi aku tidak bisa merusak ibadah yang dibuat oleh Allah untukmu. Ada semua. Ngerti nggak bedanya ibadah kita yang buat atau Allah yang buat? Pada saat Bapak merasa tidak sholat, ya Allah, makanya kenapa orang sini sholat itu berdiri di depan la hayyun, la ilmun, la sami'un,
la bazirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampai la maujudun bihaqi ilallah. Itu berarti sekarang yang sholat bukan lagi kakimu tapi kudrotnya. Yang berdiri adalah kudrotnya. Yang berkata adalah kalamnya. Sekarang yang mendengar samanya. Yang melihat basornya. Berarti bisakah iblis menghancurkan ibadah pada saat menggunakan kudrotnya, irodatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya? Tidak. Itulah iblis sudah memberikan konsep pada kita. Tapi tadi kalau Bapak ingin menjadi ibadah yang mukhlas, tadi geus beres salat teh kula sok. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Balik deui ka oces. Balik deui teh. Ngarasa geus gawe, ngarasa geus salat. Padahal angkot Allah dipakai ku maneh teu ngompreng, hasilna keur maneh, gerakna bensinna ti Allah. Anu bisa nyetirna sakabehna. Geus beres ini ngompreng, maneh geus dahar di warung, geus menang hasil, bari salat. Ya Allah, berikan surga. Allah cek Allah pan dewek tadi angkotna dewek, neuleuna dewek, kadengena dewek, hirupna dewek. Inilah bedakan. Makanya ini semua Quran, Pak. Kalau tidak demikian berarti sia-sia. Makanya jangankan kelas Bapak, Nabi Adam saja hancur, Barsiso aja hancur. Kamu ibadah kelas kieu, hayang ibadah sholat. Makanya kenapa baginda Nabi Muhammad ibadah atau diibadahkan? Coba Nabi Muhammad sendiri, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Tuh berarti Nabi Muhammad berjalan dari mana? Isra wal Mi'raj. Berarti Nabi Muhammad syariatna dilempangkeun ku Allah, hakikatnya diterbangkeun ku Allah. Ari mani salat hayang sorangan. Nabi nu agung nu dimaksud dijalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra, lain subhanalladzi syara. Syara itu jalan sendiri, sholat sia, tahajud sia, puasa sia, syara eta teh. Tapi Nabi Muhammad subhanalladzi asra, sholat disolatkeun, tahajud ditahajudkeun, lempang dilempangkeun. Tuh. Nepi mi'raj ka Allah, dah kusaha. Ku Allah. Tadi itulah iblis sudah berkata. Maka kata Abah, buat kalian yang sudah paham, apalagi yang pengajian malam minggu dan malam rebo, urun tong pernah ya duha enak. Ngaduha teh cek Allah teh teu sia teu. Tadi, makanya tadi kenapa Imam Qushairi berkata, makanya Allah pun dalam Al-Quran, faida qadaitumuz sholati fadhkurullah. Di mana geus beres salat zikir lain doa. Di salat korek beres salat gancangan, Rabbi yasir rizki waksir amwal wa barik li. Ya Allah turunkan tilhun. Eren jadi makom oces. Di sekolah aina diajar misalnya balik ya. Hari semua ya, karena sia-sia. Jangankan permintaannya. Kenapa Allah ingatkan dalam Quran? Wa idza zalaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuh, falyastajibu li, laksanakeun kewajiban sia ulah ngarasa aya tadi. Lamun menta manehkeun urusan aing maka kecek abah. Nah, mulai sekarang simpel saja, waktunya sudah habis. Intinya berarti sesuai tadi hikam adhar geus ngadohirkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu kana satunya Allah al-batin. Tapi Allah dohirkan ku apa? Kalau Allah yang batin, Bapak yang dohir, berarti pada saat Bapak mati, hancur Bapak. Kembalikan, matikan Bapak. Wakoh, jangan kudu hilangkan diri kita yang dohir. Wujudat kulla syai'in, li'annahu karena satunya Allah, ad-dohir. Allah lah kudu wujud. Maka dalam hikmah yang lain, abaha geus kawenangkeun Allah laka kamaraneh kabeh antam duro, lihatlah aku dalam segala perkara, kata Allah, antam duro, ma yang berkaitan dengan seluruh isi alam ini, fil mukawanat, bahwa seluruh makhluk ini ternyata adalah kawana, ternyata yang diciptakan itu yang menciptakan. Itu hikam. Ternyata fil mukawana, di sebalik mukawana itu kawana. Makanya tadi ayat kholik, ayat makhluk, ayat abid, ayat ma'bud. Iji. Ya. Makanya kata Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, tinggal kalau Bapak tidak mengenal diri, tidak akan bertemu dengan Dia. Kalau Bapak tidak bertemu dengan Dia, waman jahila rabbahu faqad kafar. Barang siapa yang bodoh pada Tuhannya, kafirlah dia itu. Ya. Jadi jangan menyebutkan kafir teh Hindu, Buddha, Kristen tadi. Tapi siapapun yang tidak mampu melihat Allah, yang tidak bisa bersyahadat pada Allah, Allah tidak nyata kepada dia, maka berarti dia itu kafir dari semuanya. Maka pahami oleh Bapak. Makanya tadi kenapa sholatnya dalam surat Al-Anfal Allah ingatkan kepada mereka yang sholat dengan jasadnya tapi tidak mampu melihat Allah. Maka kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Sesungguhnya sholat-sholat mereka di masjid mereka itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka kata Allah, fadukul azab bima kuntum takfurun. Mereka akan mendapatkan siksa daripada kekafirannya itu. Dari semua ya. Itulah juga kenapa dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholatnya lahum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi inilah Pak, maka kenapa sholat itu harus syariat dan hakikat dari semua ya. Harus dua-duanya dari semua. Tidak boleh hanya sholat syariat, karena sholat syariat itu adalah hanyalah dia job dari semua. Tapi tidak boleh juga sholat hakikat tanpa syariat. Maka kesempurnaan itu adalah dipadukan antara sholat syariat dan hakikat dari semua ya. Al-abid wal ma'bud wahid, al-ismu wal musamma wahid dari semua ya. Maka insya Allah kalau demikian akan tajalilah ilmu Allah dari semua ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan, bahwa konsep al-mutu qabla an tamutu memang harus tadi. Maka kenapa Abah sarankan bagi yang belum talqin, keluarganya yang belum talqin, segeralah talqin. Karena kalau nggak talqin berarti selamanya mati. Dikatakan lihat dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah, kaifa takfuruna billah.
bagaimana engkau adalah berbuat kafir kepada Allah. Wa kuntum amwatan, sebelumnya kamu mati, fa'ahyakum, kemudian aku hidupkan. Kemudian kata Allah, summa yumitukum, aku matikan kembali. Pada saat kamu dohir, pada saat kamu wujud ada, maka kamu itu dianggap mati. Maka sesungguhnya pada saat Bapak ada kayak begini merasa ada, sesungguhnya maka pada saat Bapak matikan, maka kata Allah apa tadi? Makanya harus summa yuhyikum summa ilahi turja'un, dari semua hidupkan kembali. Bagaimana cara menghidupkan? Dengan mematikan. Cara menghidupkan dengan mematikan. Cara ingin kemudahan dengan kesulitan, gitu. Hidupkan dengan mematikan. Jadi kalau ingin hidup harus mati. Maka kata Allah dalam diskusi, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Tadi semua. Es batu muanel cai selama mana markandawang tidak nyanyi. Nanti itu. Cuk es batu dewek nu aya. Begitu. Mungkin cair. Kakarek geuning aya cair teh nya. Es batu ka mana? Pan aing teh cair teh. Gitu. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Nah, kata baginda Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian akan mampu melihat Allah dengan terang benderang, dengan jelas semua. Ya. Kau akan melihat air selama kau leburkan es batu. Itu saya semua. Ya. Itu saja. Maka hikam mengajarkan, risalah Qusairiyah mengajarkan, maka konsep kita adalah al-inabah. Al-inabatu ila daril hudud. Al-mutu qoblaan tamutu. Mati sejoroni urip. Kenapa harus mati? Supaya urip. Maka harusnya mati sejauh ini urip sebelum dimatikan. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala pakapainya, jangan dulu mati kamu sebelum kamu bisa mati sejauh ini urip. Makanya kalau ingin mudah, ambillah kesulitan. Kalau ingin sehat, belajar dari sakit. Kalau ingin untung, belajar dari rugi. Kalau ingin halus, belajar dari amplas kasar. Ini, bak, gimana hati saya ingin lembut? Siap dibanting. Banting kita tangga, banting dina dagang, banting. Lama-lama akan hal. Masa menghaluskan? Maka tadi, kita pun kalau ingin menghaluskan kayu, cari amplas yang kasar. Supaya hal kehidupan ini adalah amplas. Maka kita akan berhadapan dengan tidak enak. Harus siap. Maka nanti begitu Bapak sudah mampu menikmati, ternyata semuanya indah. Itulah cara Allah mendidik kita, melatih kita. Istri yang tidak sabar akan dikasih suami yang berangasan supaya sabar. Suami yang tidak sabar dikasih istri yang hese diatur. Indah enggak? Indah. Makanya kalau bisa bilang ke istri, "Mak, ayo gosok aku. Kalau belum maki, biar aku sabar." Iya. Jangan selalu ingin suami yang sesuai dengan kehendak. Wah, cuma kira ucilna. Justru pada saat punya suami yang tidak cocok, itulah kita yang dilatih untuk
benar. Maka dalam Al-Quran nggak ada di sebalik kebaikan ada kebaikan, di sebalik kemudahan ada kemudahan. Ada juga dalil di sebalik kesulitan ada kemudahan. Maka dalam Quran, dalam sebalik penyakit ada kesembuhan. Begitu hukumnya juga. Jadi ini ganti bini, ganti suami. Enggak. Justru kita ini Allah akan atur dari semua. Kita ini jiwa apa? Makanya tadi kalau lakinya Allah pasti punya bini yang getas, geblang. Pak, hai, buka cakat. Mual. Iya, buka cakat ini nggak geter. Tapi sebaliknya, lamun lalakinya getas, awena. Ya. Jadi sesungguhnya dalam hidup itu persoalan itu apa Allah tahu, maka dikasih untuk menyembuhkan. Lalu sebaliknya dicocokin dah, walau temu dharma beres-beres. Karena hidup itu adalah dunia ini universitas kehidupan untuk kita menimbang dari semua. Ternyata kita belajar sabar dari orang yang tidak sabar. Ternyata kita belajar menjadi manusia yang halus dari orang yang kasar. Ternyata kita belajar untung dari rugi. Ternyata aku belajar sehat dari sakit. Semua. Karena begitu selalu. Berarti ternyata kalau aku ingin hidup dalam hidup, maka aku harus mati. Itu konsepnya. Maka ada konsep al-mutu qoblan, kamu mati, hiduplah ruhmu itu. Kamu hidup, matilah ruhmu itu. Ya begitu, cuma itu aja. Maka walau kamu tunha, wah mati kamu, illa wantum, kecuali kamu telah hidup. Engkau telah selamat. Ini semua, ya. Pokoknya indah. Hidup ini indah dari semua. Minggu depan Abah akan ngedongeng dengan 5 suara. Oke, ayah aki-aki, ayah bapak-bapak, ayah ibu-ibu, ayah gadis, ayah bujangan, ayah penjahat. Ayah kunti. Untuk belajar tauhid dari semua. Kita ini maka jangan alergi dengan suara apapun, sekencang apapun suara dari istri kita, dari saudara kita, itu adalah alat untuk belajar kepada kita, latihan. Ya. Mohon maaf atas kekurangan, sekali lagi semoga semua Bapak diberikan kesehatan. Jangan menolak apapun, ingat itu, karena kehidupan Bapak hari ini sedang menerima pembalasan dari tanaman yang sudah kita tanam. Marilah kita sekarang tulis buku yang terindah untuk kehidupan kita di akhirat. Bahasanya akhirat. Ayeuna sebut akhirat. Akhiratnya akhir hidupmu sekarang, maka bukumu akan eksis. Maka hari ini waktunya memaafkan, hari ini waktunya mendoakan, hari ini waktunya menanam. Jangan mencari panen saat ini, karena sekarang adalah, maka kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang. Ladang berarti kalau baginda Nabi menyebutnya ladang. Ladang itu tempat panen apa tempat nanam. Dan sekarang tempatnya usaha. Usaha apa hasil? Kan usaha namanya juga. Berarti kalau gagal namanya juga usaha. Judulnya saya mau mendirikan hasil. Saya mau mendirikan perusahaan. Ya enggak? Bagaimana hasilnya? Gagal. Hasil perusahaan gagal. Jadi kita ini di alam dunia ini
Inilah takdir buku yang sudah selesai yang harus Bapak terima. Kemudian marilah kita tulis, apalagi nanti nisfu Sya'ban, setorkan catatan yang terbaik, tutup dengan salat khair 100 rakaat supaya buku setiap tahun itu dalam keadaan baik yang kita tulis. Di akhir nanti begitu Bapak keluar ruh dari jasad ini, maka Bapak sudah punya buku skenario indah. Ya, jadi siap. Maka teruskan manakib, teruskan dikir, teruskan khotaman, teruskan ngaji, terus berbuat baik. Karena hari ini Bapak sedang menang. Jangan tunggu hasil. Karena ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia itu ladang buat akhirat. Makanya kenapa dalam surat Al-Isra ayat 18, orang yang menanam amaliyah dunia tapi ingin panen di dunia, lihat surat Al-Isra kata Allah ayat 18, aku akan berikan sebagian kecil di sini, tapi aku akan berikan neraka jahanam di akhirat nanti. Jadi lakukanlah amal akhirat untuk akhirat semua. Itu saja, mudah-mudahan ada dipahami. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.